dalam tradisi lisan kemudian beberapa historiografi yang saya baca, turunan Raja Andolo itu Batono menikah dengan anaknya Sapati Baluwu. Orang tua lagi disebut Tani Bilang. Itu menarik. Ini. Tunggu dulu. Melahirkan turunan-turunan raja-raja di Andolo atau keturunan bangsawan di Andolo. Oke, Pak Doktor, kita cut dulu. Nanti kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali di La Yusri Journey, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema yang menarik, dan saya sudah bersama dua tokoh yang menurut saya punya kapasitas, punya otoritas untuk berbicara tema yang menarik ini. Perkerabatan tiga etnis besar di Sulawesi Tenggara, Buton, Muna, dengan Tolaki. Bagaimana detail perhubungan ketiga etnis ini? Nanti sebentar kita akan mendengar dari dua orang tokoh kita yang sudah saya senang beliau meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini di rumah buku Firza, yang menjadi Pak Firman Ade, tempat beliau mengembangkan minat baca bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya ingin menyapa dua narasumber terdahulu, Pak Dr. Basrin Melamba. Terima kasih Pak Basrin Melamba. Pak Basrin ini saya mengenal beliau sebagai seorang sejarawan. Saya mengikuti sepak terjang kerja-kerja riset beliau yang sampai di pedalaman. Aktivitas keseharian Pak Basrin adalah pengajar, Pak Basrin, di jurusan sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UHO, Universitas Al-Walia. Baik. Di sebelah kanan saya itu ada tokoh, ada budayawan dari Muna. Saya juga mengikuti sepak terjang beliau sebagai seorang pejabat sekarang di Kepala Dinas Damkar di Kota Kendari. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Aidir Rere, MSI. Jadi beliau ini adalah anaknya Raja Muna. Cucunya Raja Muna terakhir, Lauderere. Baik, ini tentu akan menarik sekali karena kita akan langsung mendengar mengenai bagaimana detail perkerabatan tiga etnis ini langsung dari orang-orangnya yang memang berkompeten. Ada Pak Basrin dari Tolaki, Pak Aidir Rere dari Muna, dan saya sendiri nanti tinggal akan menambahkan dari Buton. Baik, kita akan langsung saja, mungkin sebagai semacam pemantik dulu, saya persilakan Pak Dr. Basrin Melamba. Baik. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yusri. Saya mengenal beliau juga ini seperti di Balai Bahasa. Jadi kita ketemu, kemudian kegiatan-kegiatan seminar, diskusi sejarah maupun budaya. Nah, ini penting. Mengapa kita membicarakan tema ini? Yang pertama akan menumbuhkan kesepahaman bahwa pada masa lalu itu hubungan kekerabatan antara etnis, kemudian antar suku bangsa di Sulawesi Tenggara itu sangat kental. Nah, kemudian yang kedua, menimbulkan sebuah harmonisasi bahwa ada kesadaran, oh dulu sebenarnya kita ini berkerabat ya. Nah, kemudian dalam hal tentang kekerabatan ini, dalam setiap budaya suku bangsa itu sangat kental dibicarakan. Karena apa? Sebagai sebuah identitas. Masyarakat orang Tolaki itu ada sebuah tradisi yang disebut dengan mekuku. Mekuku itu adalah tradisi identifikasi sosial seseorang. Dari mana, siapa bapakmu, siapa keturunanmu, inaipuemu, siapa nenekmu. Dan mereka masih memelihara, ada yang bilang sampai 7 turunan, sampai 10 turunan itu masih, dan beberapa di daratan Sulawesi Tenggara saya keliling,
mulai dari Konawe ke dari Kolaka sampai Kolaka Timur apa semua, saya banyak menemukan silsilah-silsilah yang ditulis oleh orang-orang tua kita berdasarkan tuturan lisan. Nah, jadi juga saya banyak meneliti juga tentang naskah-naskah arsip berkaitan dengan silsilah raja-raja Mekongga. Nah, saya menemukan itu dan hampir memiliki kesamaan tentang tradisi lisan dengan apa yang tertulis dalam arsip. Nah, kemudian saya juga melihat bagaimana hubungan masa lalu itu dari aspek penamaan identitas nama, ya kan? Nah, ini sebenarnya kalau kita gali, banyak orang tidak tahu ada hubungan Muna dengan Tolaki. Ada yang bilang begitu katanya. Ada yang singgung. Sudah adakah yang ada hubungannya Buton dengan Tolaki? Kalau kita telusuri dari sumber sejarah, baik itu berupa lisan, kemudian tulisan, arsip, apalagi bukti-bukti artefaktual seperti makam-makam tokoh-tokoh yang melakukan migrasi diaspora, kemudian keturunannya mereka itu masih tersebar di daratan Konawe, termasuk di Mekongga. Nanti sebentar kita bicara itu. Baik. Jadi penting sekali ini dalam kita memberikan sebuah pemahaman kepada generasi, kita mengambil nilai edukatif, nilai inspiratif, kemudian bagaimana kita merefleksikan tentang masa lalu itu menjadi sebuah harmonisasi dan menumbuhkan persatuan di antara kita. Ya. Itu memang akhir dari semua yang kita inginkan. Bagaimana kita mencari hal-hal yang positif, dan itu yang kita kembangkan. Baik, itu pemantik dari Pak Dr. Basrin Melamba. Saya persilakan Pak Aidi Rere untuk juga menyampaikan kata-kata pendahuluan sebelum nanti kita masuk ke inti dari yang akan kita bincangkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia dan izinnya untuk saya sampai di tempat ini dengan sehat selamat, walaupun di perjalanan agak lambat karena ada bantu keluarga. Jadi saya berterima kasih saya mendapat undangan di tempat ini, tempat bahasa. Jadi saya hanya mau melihat dari aspek komunikasi antara Buton Muna. Bahkan kekeluargaan hubungan darah masih punya. Dari keturunan mulai Laeli mempermenakan sampai laki Laponto. Dari laki Laponto itu sehingga kita berhubungan darah dengan Buton. Laki Laponto itu kan dia beranak pinang di sana. Anak pinang di sana. Di Muna dia cuma menyerahkan adiknya Laposasu untuk jadi Raja Muna. Dia kiprah ke Buton. Setelah Raja Muna Laposasu berturun, ada fase-fase di situ, fase Laeli, fase ada 3 fase, fase Laeli dan fase Emputu Sangya. Laude Husaini yang tersebut Emputu Sangya, gelar Emputu Sangya, Laude Husaini. Laude dengan fase Laude Husaini ini melahirkan Laude Saite. Laude Saite inilah yang mempersatukan yang melahirkan beberapa raja-raja di Muna. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai Muna dengan Buton itu dari mulai di atas sampai di Laude Saite itu putus? Nanti Laude Saite putus. Itu diakibatkan karena memang intervensi Belanda, kolonial. Karena melihat Belanda ini, dia melihat dua daerah ini kalau tidak diadu domba, tidak dipecahkan, berbahaya Belanda, terancam. Yang memihak kepada Belanda yang disekolahkan di Belanda. Makanya SDM-nya di Muna dan SDM Buton lebih tinggi Buton. SDM-nya orang sudah sekolah di Belanda, tapi tidak kehilangan akal, mereka sekolahkan anaknya di Manado. Kebetulan anaknya Raja Laude Rere, Laude Badia Rere, dan kenapa dikasih nama Laude Badia, nanti saya jelasin sebentar. Laude Badia Rere disekolahkan di 5 bersaudara sepupu mereka, 5 orang disekolahkan di Manado. Tapi dengan syarat tiba di sana harus dibaptis. Yang dibaptis cuma 2 orang yang mau, yang 3 lari lewat jendela, lari. Yang 2 dibaptis. Nama paman saya satu Laude Walanda. Masuk Kristen, Katolik. Laude Badia masuk Kristen. Dia punya nama Lambertus Rere. Begitu mereka pulang, mereka dilarang masuk rumah.
dianggap haram. Toh? Nah, nenek saya ini dia telepon Sultan Buton ketika itu Laudisiu, dia punya keponakan Saiful Anami, betul. Ambil kau punya sepupu ini, Islamkan kembali di keraton. Masya Allah. Dikasih nama lah Laude Badia. Badia itu kan kesultanan. Betul. Jadi itu nama Laude Badia Rere. Sudah diislamkan, baru diterima kembali di Muna. Itu. Dia kembali masuk Islam. Kembali masuk Islam. Yang Islam kan sultan, dia punya sepupu. Iya. Dua kalinya. Nami. Setelah itu pulang balik. Nah, hubungannya Buton dengan Muna Renggang itu dua masalah. Muna tidak setuju dengan kerjasama dengan Belanda. Di situ berpisah. Begitu berpisah, mungkin saja ada cerita bagaimana supaya dia anak cucunya berpisah terus, konflik. Yaitu menyatakan bahwa Muna itu baratanya Buton. Kalimat barata ini harus dibuktikan secara sejarah. Kita cari dokumen di Arsip Nasional tidak dapat. Itu saya di Arsip Nasional sekarang itu bahwa dokumen sebuah sejarah Nusantara ada di sana, Pak. Nomor 1, 3, ketika itu Belanda menulis, nama Hindia Belanda menulis buku itu, Pak, ada 3. 1 untuk di daerah tempat dia meneliti, 1 untuk di Hindia Belanda pemerintahan Batavia, 1 yang aslinya di Belanda Nederland. Jadi 3 dokumen ini tidak boleh berpisah. Tahan dulu, Pak. Siap. Pak Ode. Kita baru hanya memantik. Ya. Nanti kita lebih mendalam lagi setelah pembukaan ini. Bisa 1 budaya tadi. Saya tambah 1 yang boleh. Berkaitan dengan tadi ada ilmu budaya apa lagi yang namanya mengusut itu. Kami juga ada budaya yang namanya budaya Kasosono Siwulu. Itu barang diusut sampai anak cucunya turunannya berapa lapis. Ini dilakukan pada saat melakukan pernikahan. Jadi untuk menentukan bahwa orang ini asli Laude itu bukan. Itu namanya Kasosono Siwulu. Jadi kalau dia tidak di ujungnya patrilineal, garis ke bapak, garis keturunan laki-laki, ternyata perempuan, itu akan ditemukan bahwa dia tidak boleh buka 20. Tidak boleh buka 20. Ya harus 85 ke atas. Ada yang 110, 35, 80, 105, 125. Oke. Itu aja. Itu detail nanti kita akan sampai ke sana kalau sudah kita dalam. Siap. Baik, tadi saya ambil ya, makasih. Ya. Baik, itu tadi 2 pengantar dari narasumber kita. Ada memang dinamika yang kuat di 3 etnis ini, tetapi antara Muna dengan Buton ini yang selalu memang lebih banyak ketegangannya. Itu yang disampaikan Pak Ode tadi bagian dari dinamika politik masa lalu di mana Belanda ikut di belakang bermain. Kita nanti akan Pak Ode lebih banyak berbicara mungkin bagian-bagian yang cair saja begitu, bagaimana mencari pertemuan nasab antara sesama etnis saudara ini, dan ujung dari semuanya nanti akan sampai bahwa ternyata kita ribut-ribut tegang-tegang ini sama-sama kita saja. Baik, Pak Basrin mungkin lebih mendalam lagi. Saya sebelum ke Pak Basrin, saya mungkin ingin menyampaikan bagaimana relasi Buton dengan Tolaki dan Muna. Kalau dari sumber-sumber Lu juga itu digambarkan bagaimana posisi Konawe sebagai apanya Lu, kemudian Wolio sebagai apanya Lu, itu ada gambaran yang seperti itu. Lalu kemudian kalau dari sumber-sumber kami di Buton, jauh tidak baru hari ini hubungan dengan Tolaki dengan Konawe sudah terbangun. Hubungan yang tidak hanya dalam hubungan kawan, tetapi kawin, ya, ada upaya, ada proses marital, dan ada berketurunan. Termasuk tadi saya mendengar sebelum kita masuk dalam inti acara, ya, kita diskusi tadi, saya mendengar ada pengaruh dari Kesultanan Buton terkait dengan pengislaman di Konawe. Pak Basrin mungkin bisa lebih jauh menjelaskan itu. Oke, baik. Sebelum saya jawab Pak Yusri, supaya kronologi saya jelaskan bahwa hubungan kekerabatan itu dengan suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara pasti kuat, karena pertama
faktor geografis antara Buton dengan Muna, atau Buton dengan daratan Sulawesi Tenggara ini sangat dekat. Kemudian pada masa lalu itu dibangun melalui jaringan pelayaran dan perdagangan. Disitulah terjadi hubungan relasi, interaksi antara suku-suku bangsa. Nanti sebentar saya tunjukkan faktanya, termasuk jaringan keagamaan yang Bapak maksud. Terus memang jauh sekali, bukan hanya sekarang orang kawin-mawin antara Buton dengan Tolaki, Muna dengan Tolaki, tapi ini yang betul saya sepakat, kita membangun sejarah yang etis, sejarah yang baik, karena orang bisa bertengkar karena sejarah masa lalu. Tapi orang kalau dia menelusuri tentang asal usul silsilahnya pasti dia menemukan titiknya. Contohnya bahwa relasi muda Buton dengan Muna itu sudah ada sejak zaman kuno. Dalam tradisi lisan orang Tolaki tentang siapa Wekoila, dalam historiografi beberapa yang menulis itu, ya kita maklum karena memang juga mereka bukan latar sejarah, mengatakan bahwa Wekoila itu adalah dari Luwu. Tradisi lisan juga begitu. Kemudian Tolaki menikah dengan seorang yang disebut dengan Rundulangi di Konawe. Nah, sama bersaudara antara Wekoila dengan Larumbalangi di Mekongga. Itu adalah seorang ini, dalam kalau menurut Jafes Mangwin itu pembentukan kerajaan itu mulai dari konflik dan integrasi. Nah, jadi ini dia persatukan. Dalam beberapa arsip yang saya baca di Memori van Overgave, di Tuling Pongs itu dijelaskan bahwa Wekoila ini hampir sama. Dia turunan Tolaki, turunan Luwu, Ternate, kemudian turunan Wolio. Dia tidak sebut Buton, Wolio. Jadi orang Tolaki itu menyebut itu Wolio. Nah, kalau orang Muna itu Tebuna. Dia bilang kalau ini Wolio. Tidak dalam terminologi orang Tolaki itu dalam Tolaki, Buton itu disebut Wolio. Wolio. Nah, dalam sumber-sumber itu disebut dengan Buton. Nah, kemudian tentang ini kalau kita lihat itu melalui hubungan kekerabatan, melalui perkawinan. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa ada hubungan perkawinan antara elit kerajaan masa lalu, ini sebentar saya ini, dengan elit kerajaan di daratan. Contohnya dalam tradisi lisan, kemudian beberapa historiografi yang saya baca, turunan Raja Andolo itu Batono menikah dengan anaknya Sapati Baluwu. Orang Tolaki disebut Tani Wilang. Itu menarik. Ini. Tunggu dulu. Melahirkan turunan-turunan raja-raja di Andolo atau keturunan bangsawan di Andolo. Oke, Pak Doktor, kita cut dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar. Oh iya. Iya.